Allah Azza wa Jal mempertemukan kita dalam keadaan yang tidak diduga dan tidak direncanakan. Tetapi yang tak terduga dan tidak direncanakan itu sesuatu yang memberi kebaikan, memberi manfaat, dan saling memberikan wasiat dan nasihat. Sebagian manusia kadang bertemu jodohnya tidak terduga, yang selama ini diduga-duga tidak menjadi jodohnya. Ya, sebagian orang juga kadang berubah drastis karena sebab yang tidak terduga. Itu adalah rahasia Allah Azza wa Jalla. Karena itu jamaah yang berbahagia, kita di sini walaupun penduduk kota Sopeng itu mayoritas Muslim, tapi tentu yang mengenal sunnah, mengenal tauhid itu jumlahnya sedikit, minoritas. Tapi jumlah yang sedikit itu tidak membuat kita berkecil hati, tidak membuat kita merasa rendah diri atau merasa tidak bermanfaat. Karena Muslim, apalagi yang bertauhid, apalagi yang mengenal sunnah, itu selalu bermanfaat. Karena itu Allah Azza wa Jal mengabadikan kalamnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam agar memberi manfaat dan berkah. Waj'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah menjadikan saya, yakni Isa alaihi salatu wassalam, itu berkah dimanapun dia berada. Jadi Muslim itu harus berkah dimanapun dia berada, dalam posisi apapun dia, baik kaya maupun miskin, baik dia suami, kepala rumah tangga, ataupun istri, ataupun anak, ataupun teman, dan seterusnya. Dia harus memberi berkah. Iya, berkah artinya dawamul khair, tetapnya kebaikan. Nah, itu namanya berkah. Bahkan walaupun dia sendiri, kalau dia tetap berada di atas kebaikan, maka dia berkah. Makanya Allah Azza wa Jalla menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, walaupun asalnya hanya dia sendiri yang beriman, disebutkan oleh Allah sebagai umat walaupun dia sendiri. Ya, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan musliman
wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amihi wajtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Sungguhnya Ibrahim itu, kata Allah, umat, padahal dia sendiri. Dikatakan dia umat karena dia beriman. Bahkan sebagian ulama mengatakan, dikatakan dia umat maknanya adalah imam, walaupun dia sendiri, karena dia diikuti oleh orang-orang yang datang sesudahnya, diikuti dalam kebaikan. Maka Allah membahasakan beliau sebagai umat. Naam, qanitan lillah, karena senantiasa taat kepada Allah walaupun dia sendiri. Apalagi kalau ya masih lebih dari sendiri. Nah, karena ketika orang sendiri itu biasanya puncak dari berbagai macam godaan, hambatan, ujian yang bisa membuat dia mundur. Tapi kuatnya dia, maka diabadikan oleh Allah sebagai umat. Karena manusia secara fitrah itu kuat kalau dia banyak yang membantunya. Al-mu'min mir'atu akhihi, atau al-mu'min qawiyyun bi akhihi. Orang mukmin itu cerminan dari saudaranya. Orang mukmin kuat dengan saudaranya. Tapi Ibrahim walaupun sendiri tetap kuat dengan imannya. Ya, hanifan musliman. Dia adalah orang yang hanifan, condong kepada tauhid dan menjauh dari kesyirikan. Ya, itulah namanya orang yang kuat. Orang yang senantiasa ibadah, qanitan lillah, kemudian menjauh dari kesyirikan. Karena kesyirikan itu membawa kelemahan. Karena makhluk itu asalnya lemah. Tidak ada makhluk yang kuat. Innallaha laqawiyyun aziz. Karena hanya Allah satu-satunya yang kuat. Maka seluruh makhluk, karena selain Allah itu adalah makhluk, itu semuanya adalah lemah. Dha'ifat talib wal matlub, dibahasakan oleh Allah. Dha'ifat talib wal matlub, lemah yang minta tolong dan yang dimintai tolong. Itu semuanya lemah. Yang menyembah dan disembah semuanya lemah. Yang meminta dan dimintai semuanya lemah. Yang berharap dan ditempati berharap sama saja lemah. Yang kuat hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang mukmin kalau ingin kuat, bukan pertama kali jasmaninya harus kuat. Ya, walaupun juga itu dibutuhkan. Tapi bukan itu yang paling pokok dan paling utama. Al-mu'minul qawi khairun minal mu'minidh dha'if.
orang mukmin yang kuat imannya, apalagi kalau kuat juga jasmaninya, lebih baik daripada orang mukmin yang lemah imannya, apalagi kalau lemah imannya, lemah juga fisiknya. Tapi ketika ada imannya, sampai lemah sekalipun tetap ada kebaikan. Wa fi kullin khair. Orang mukmin itu selama dia masih punya nilai iman, tetap ada kebaikan padanya. Nah, jadi orang mukmin itu kuat dengan imannya, dengan tauhid. Karena itu ketika jumlah sedikit, bahkan walaupun jumlah banyak, tetap menjadi syarat kekuatan dengan kekuatan tauhid. Ya, karena itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Hunain, ketika mereka takjub dengan jumlah yang banyak, justru kemudian Allah memberikan cobaan kepada mereka dengan kekalahan. Idz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum minallahi syai'a. Ketika kalian takjub dengan jumlah yang banyak. Jadi seakan-akan sahabat itu berkata, ketika jumlah kami sedikit saja bisa menang, apalagi kalau banyak. Secara akal memang betul, sedikit bisa menang, apalagi kalau banyak. Tetapi ternyata kemenangan itu tidak ditentukan dengan jumlah yang banyak. Karena ketika dia berpatokan kepada jumlah yang banyak, berarti dia lemah imannya. Akhirnya Allah mengujinya dengan kekalahan, supaya mereka perbaiki imannya, supaya hanya bergantung kekuatan penuh hanya kepada Allah. Kemudian ya kepada kekuatan dan jumlah mereka. Taib. Jadi jamaah sekalian, itu sifat Ibrahim. Walam yaku minal musyrikin. Ibrahim itu adalah orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan, baik ucapan maupun perbuatan. Karena itu beliau selalu berdoa kepada Allah agar dijauhkan dirinya dan keturunannya dari kesyirikan. Karena itu adalah sumber kelemahan. Wa janubni wa baniya an na'budal asnam innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, jauhkanlah saya. Jadi kalau beliau yang sudah kuat imannya, kuat tauhidnya, masih jauh meminta kepada Allah agar dijauhkan. Apalagi kita yang lemah iman, yang lemah tauhid, yang lemah sedikit ilmu, sedikit amal, lebih pantas dan lebih cocok untuk banyak berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Demikian juga keturunan. Jadi Ibrahim alaihissalatu wassalam begitu memperhatikan umatnya, keturunannya, maka Allah pun mengabulkan doa beliau, anaknya Ismail, kemudian nanti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian syakiran li an'umihi. Ibrahim itu orang yang bersyukur. Walaupun dia sendiri tetap bersyukur. Mensyukuri nikmat
Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak banyak mengeluh. Tidak banyak menyalahkan keadaan. Tapi banyak bersyukur kepada Allah. Karena syarat untuk mendapatkan tambahan nikmat bukan mengeluh. Ya. Syarat untuk mendapatkan tambahan nikmat bukan mengeluh. Bukan juga mundur. Apalagi berbalik ke belakang. Bukan. Jadi misalnya orang tidak mendapatkan sesuatu seperti yang dia harapkan, bukanlah ketika dia ingin mendapatkan apa yang diharapkan itu kemudian mengeluh, kemudian mundur dari tadinya taat, kemudian banyak maksiat, yang tadinya rajin menjadi malas, yang tadinya bersungguh-sungguh jadi acu tak acu dan seterusnya. Bukan. Apa kata Al-Quran? Ya, selalu kita dengar ayatnya, sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum, kan begitu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, demi Allah, ini sumpah, kalau kalian bersyukur maka pasti itu jawaban dari Allah. Syarat ketika terpenuhi syaratnya diberikan jawabannya, diberikan hasilnya. Kepastian, la azidannakum. Pasti kata Allah. Allah tidak bersumpah saja, tidak memastikan saja, itu sudah pasti. Apalagi kalau dipastikan. Ya, maka tidak boleh orang ragu. La azidannakum, kepastiannya di situ dengan beberapa kepastiannya. Kalau belajar ada nun taukid, ada ini dan sebagainya. Kepastian tambahan. Karena itu kata para ulama, kalau kita berusaha kemudian gagal, kita sudah berusaha tapi kemudian belum berhasil, kita berusaha kemudian banyak halangan, maka yang diperiksa pertama kali bukan orang lain, bukan keadaan, bukan siapapun, tapi kata mereka, periksa dirimu. Apa yang kamu periksa dari dirimu adalah itu tadi, periksa kesyukuranmu. Kesyukuran itu bagian dari keimanan, bagian dari ketakwaan, bagian dari tauhid. Makanya Ibrahim di sini kan bapak tauhid. Disebutkan tadi ciri-cirinya sebagai orang yang bertauhid. Karena dia bertauhid, paling bagus tauhidnya, maka dialah orang yang paling bagus kesyukurannya. Jadi kalau tauhid itu amalan hati, maka wujudnya dalam bentuk kesyukuran. Ya. Jadi jangan disangka bahwa orang belajar tauhid itu hanya belajar keyakinan saja. Tapi keyakinan yang diamalkan. Kalau orang musyrik saja mereka bersyukur. Iya kan? Coba lihat orang musyrik. Kalau dia mau naik haji datang ke kuburan. Belum naik haji kan? Datang ke kuburan atau datang kemana? Datang dengan cuma-cuma.
tangan kosong? Enggak. Pasti bawa minimal ayam. Bawa manu. Bawa bebek. Kalau dia agak banyak-banyak kelonggaran hartanya, kadang kambing. Iya kan? Nanti pulang dari haji, datang lagi tidak? Datang. Kadang lebih banyak yang dia bawa. Kenapa? Dia membuktikan saya ini bersyukur. Saya bawa persembahan saya karena kuburan inilah sehingga rezekiku banyak, sehingga bisa naik haji. Ini melakukan kesyirikan, ya kan? Harusnya orang bertauhid kan lebih daripada itu. Ya, lebih daripada itu. Jadi kalau usahanya lambat, banyak hambatan, ya periksa kesyukurannya. Mungkin saya ini kurang bersyukur. Kalau sebagai suami, kenapa istri saya ini suka marah-marah? Anak saya ini banyak yang nakal-nakal, misalnya ya. Jangan selalu anak saya memang begini, istri saya itu begini. Ya mungkin kitanya yang kurang bersyukur. Ya, kurang bersyukur itu banyak bentuknya. Ya bukan satu bentuk. Mungkin kita kurang memperhatikan. Jadi kalau pulang dari pengajian banyak perhatikan istri. Kalau yang sudah punya istri ya. Kalau yang belum ya cari istri. Nah, kita punya anak mungkin kurang diperhatikan. Mungkin karena kita selalu mengejar obsesi mau bangun itu, mau bangun ini, sehingga uang belanja istri pun dikurangi. Kadang-kadang kan sebagian orang begitu. Kadang anak-anak mau beli buku Iqra, jangan dulu beli di pekan depan, nanti bulan depan. Akhirnya tamat belum dibelikan. Kenapa? Karena bapak mau beli mobil, bapak mau beli ini, mau beli itu dan sebagainya. Padahal yang paling pantas untuk mendapatkan kesyukuran dia, tanda kesyukuran dia kepada Allah adalah orang-orang yang paling dekat dengan dirinya, istri dan anaknya. Demikian juga sebaliknya, istri dengan suaminya. Kenapa suami saya ini kurang memperhatikan saya? Mungkin karena saya kurang pelayanan, kurang senyum, kurang berdandan, kurang, ya banyak. Jadi itu yang diperbaiki, diperbaiki kembali kesyukurannya. Walaupun kata Al-Quran li'an'umihi, walaupun nikmat yang didapatkan itu sedikit. Karena sebagian besar kita nanti mau bersyukur dan nanti mau menampakkan kesyukurannya kalau dapat nikmat yang banyak. Padahal sebenarnya setiap hari kita ini mendapatkan nikmat yang banyak. Tapi Allah menggambarkan Ibrahim itu orang yang sangat bersyukur terhadap nikmat yang sedikit sekalipun. Ya, dan itulah cirinya orang yang bertauhid. Ya, bersyukur. Jadi kalau kita belajar sedikit, ya bersyukur masih belajar. Kita belajar supaya nanti Allah menambah nikmat belajar tersebut. Ketika kita punya guru sedikit, kita bersyukur supaya Allah tambahkan guru kita. Ya itu resepnya. Yang kadang orang Muslim itu melupakannya. Lebih banyak kita
terpengaruh dengan teori-teori modern. Manajemennya begini, pengaturannya begini. Ya betul, tidak salah juga sebagian hal. Tapi kalau orang beriman, orang bertakwa, orang bertauhid, itu dulu yang diperiksa. Ya, karena disitulah kebaikan dan berkahnya. Ya, kebaikan dan berkahnya. Hadirin jamaah yang berbahagia, Imam Malik rahimahullah, Imam Malik, siapa yang tidak kenal Imam Darul Hijrah, orang yang paling alim pada zamannya di Madinah. Itu mengambil riwayat dari Nafi'. Kemudian Nafi' mengambil riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian beliau mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ulama mengatakan ini salah satu jalur periwayatan yang paling kuat. Tapi yang menarik di sini ya hubungannya dengan jumlah yang sedikit. Nafi' itu tidak punya banyak murid. Bukan lagi tidak punya banyak, cuma satu. Itulah Imam Malik, cuma satu. Kalau kita ini banyak kan. Tapi kemudian riwayatnya menjadi riwayat, salah satu riwayat yang paling berkah. Yang paling banyak. Kalau orang mau mencari riwayat dari Nafi', pasti cari dari jalur Imam Malik. Padahal cuma satu orang. Jadi kalau satu orang kadang lebih bermanfaat daripada satu kabupaten, bahkan kadang dari satu negeri. Lihat tadi Ibrahim sendiri kan, tapi dikatakan umat, lebih baik daripada seluruh umatnya. Satu orang, ya bukan berarti disuruh sedikit, bukan. Tapi maksudnya di situ supaya orang tidak merasa kecil, merasa rendah diri karena jumlah yang sedikit. Selama yang dia pelajari, yang dia amalkan, itu adalah kebaikan, manfaat. Karena kita tidak tahu yang mana yang manfaat itu diterima oleh Allah. Kita tidak tahu hari ini 10 tahun yang akan datang, kadang 100 tahun yang akan datang, kadang ribuan tahun yang akan datang. Yang tidak ditahu. Allah yang lebih tahu. Ya. Karena itu seseorang hendaknya selalu mencari manfaat, walaupun sedikit. Karena orang mukmin seperti sifatkan dari Nabi Isa itu berkah. Ya. Selalu berada dalam kebaikan. Makanya para ulama kita selalu menasihati agar mencari teman. Ciri teman yang baik itu yang bisa memberikan manfaat, bukan manfaat dunia saja. Memberi manfaat. Kalau kita lalai diingatkan.
kalau kita terjerumus dalam hal-hal yang kurang baik, dibantu supaya keluar dari jalan yang kurang baik tersebut. Itulah teman. Kalau kita dapat nikmat, diingatkan supaya bersyukur. Kalau dapat kesulitan, diingatkan supaya bersabar, sehingga kuat. Ya. Jadi jangan disangka nanti kuat kalau banyak nikmat. Belum tentu. Banyak orang yang jatuh justru ketika mendapatkan nikmat yang banyak. Karena itu perlu teman untuk menguatkan agar kita diingatkan untuk banyak bersyukur. Ya. Jangan sebaliknya. Kalau dapat nikmat yang banyak, diajak supaya menghambur-hamburkan harta. Ketika dapat kesulitan, ditinggalkan. Nah, itu bukan teman yang baik. 6. Masih bisa? Ya, sedikit lagi ya. Majelis seperti ini ya, walaupun sebenarnya tidak ada nasihat sekalipun, itu sudah nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat teman-teman ya, saudara ya, mukanya ceria, mukanya bergembira, maka itu satu nikmat. Tanpa ada kepentingan dunia, tapi disambut dengan ceria, dengan senyum, itu nikmat. Ya kan banyak orang sekarang menyambut, bahkan mendatangi kita kalau ada kepentingan dunianya kan? Belum tentu juga memberikan manfaat dunia, apalagi akhirat. Ya. Tapi kalau orang mengenal tauhid, yang mengenal sunnah, mengenal ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka itulah yang dia ingin sebarkan, sedikit atau banyak. Dia ingin sampaikan. Dipahami atau tidak, disampaikan dahulu. Kalau ada yang kurang dipahami, tanyakan atau dipelajari kembali agar bisa memberikan manfaat. 6. Dan ingat, ketika ingin dicintai oleh Allah, dicintai oleh penduduk bumi, maka syaratnya harus dicintai oleh Allah dan penduduk langit. Ini yang banyak dilupakan oleh manusia. Karena itu dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah idha ahabba abdan nada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulan fa'ahbibhu. Sungguhnya Allah jika mencintai seseorang, maka dia memanggil Jibril, wahai Jibril, saya mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fa'ahabbahu Jibril. Thumma nada Jibrilu ahlas sama, faqala ya ahlas sama, inna Allah ahabba fulan fa'ahibbuhu. Jibril memanggil penduduk langit, ya penduduk langit, sungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka dia pun dicintai oleh ahlus sama. Ya, maka kalau kita ingin mendapatkan kecintaan penduduk langit, penduduk bumi, maka yang pertama kali adalah dikejar kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling dicintai oleh Allah dari semua amalan adalah tauhid. Ya, tauhid. Karena aujabul wajibat, ya, kewajiban yang paling wajib adalah tauhid. Syarat diterimanya amalan
adalah tauhid. Karena itu keliru sebagian orang ketika memulai sesuatu dengan yang dibawanya. Diajarkan orang sedekah, berzikir, ya segala macam kebaikan. Itu betul kebaikan. Tapi kadang lalai, lupa untuk mengajarkan bahwa yang paling penting adalah tauhid. Karena itu adalah syarat diterimanya amalan, syarat masuk surga. Lan tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Ya, iman yang benar. Beriman kepada Allah dah, beriman kepada rukun-rukun iman yang 6 dengan benar dan baik. 6. Wala tahabu apa? La yadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afshus salam bainakum. Dan kalian tidak akan saling mencintai sampai kalian saling menyebarkan salam di antara kalian. Ya, salah satu bentuk kecintaan adalah menyebarkan salam. Tanda tidak ada lagi prasangka yang buruk, tidak ada lagi hasad, tidak ada dengki, tidak ada khianat. Salam, selamat, semua selamat. Jadi orang yang mengucapkan salam seakan sudah memproklamirkan dirinya, saya ini menyelamatkan kalian dari diri saya, dari segala macam kejelekan. 6. Summa yudha'u lahul qabulu fil ardh. Kapan dicintai oleh Allah, maka penduduk bumi pun akan ikut. Jadi kalau suami ingin dicintai oleh istrinya, yang pertama kali harus dilakukan adalah bagaimana dia perbaiki hubungannya dengan Allah. Ya, karena yang mengatur hati, bahkan semua urusan apapun adalah Allah. Ya, tidak bisa hanya dengan diperbanyak uang belanja. Misalnya, ditambah, semakin minta tambah. Tapi bagaimana hatinya sama-sama ibadah kepada Allah, ya, supaya dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita ingin masyarakat di sekeliling kita itu mencintai kita, maka ajarilah mereka kecintaan kepada Allah, tauhid. Walaupun kadang-kadang awalnya dibenci, tidak disenangi, dimusuhi, dikucilkan, dibully atau apapun, ya, tidak menjadi masalah. Itu sudah resiko. Resiko namanya berjuang. Ada resikonya. Orang berjuang dalam kesyirikan juga ada resikonya. Sama-sama punya resiko, kan? Orang berjuang dalam kesyirikan, ya resikonya an-nar. Tinggal kita memilih yang mana mau dipilih. Ya, tentu orang yang berakal memilih resikonya masuk surga. Ya, walaupun dakwanya tidak diterima, tapi tidak diterima oleh penduduk bumi, tapi diterima oleh ya Allah Subhanahu wa taala. Itu cukup, ya, karena sudah habis waktu, ya. Mudah-mudahan temuan kita walaupun singkat, ya, yang sedikit kalau disyukuri, ya, jadi banyak. Karena juga kalau banyak, lebih banyak dilupa daripada yang diingat. Jadi biar sedikit, kalau itu yang selalu diingat. Ya, banyak ulama dahulu membaca satu kalam itu sudah cukup.
merubah hidupnya 30 tahun ke depan berubah karena satu kalimat. Ya, bukan dengan banyak kalimat. Karena itu orang-orang dahulu sedikit bicaranya tapi banyak amalnya. Kalau kita kan terbalik, banyak ceramahnya tapi sedikit amalnya, sehingga berkahnya kurang. Tapi kalau banyak bicaranya, banyak juga amalnya, ya bagus, supaya lebih banyak lagi yang memberikan manfaat. Nah, saya kira itu saja. Ya, saya mewakili rombongan mengucapkan jazakumullah khair atas sambutannya, ya, atas jamuannya, atas persangkaannya yang baik. Yang mudah-mudahan Allah yang menjadikan kita bersaudara karena Allah, bertemu karena Allah, juga berpisah karena Allah. Dan mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir di dunia, apalagi nanti di akhirat. Karena sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang yang saling mencintai di dunia dan di akhirat. Nah, demikianlah aku kama tasmaun. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.